Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satria Flamboyan Ciregar, nomor NIM 15041115564. Saya jurusan MSPA, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau, angkatan 2015. Pada kali kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara pengerjaan tugas fisika pertama dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu MATLAB. MATLAB dikenal dengan Metric Laboratory, adalah suatu bahasa tingkat tinggi yang digunakan untuk komputasi teknik. Bahasa ini mengintegrasikan proses komputasi, visualisasi, dan pemrograman dengan environment yang mudah digunakan dengan mengekspresikan masalah dan solusi ke dalam notasi-notasi matematika. Setelah kita mengetahui apa itu MATLAB, marilah kita menuju ke langkah selanjutnya dengan mengklik aplikasi MATLAB itu sendiri. Klik aplikasi MATLAB, akan muncul seperti ini dan kita tunggu. Akan muncul seperti ini dan kita akan tunggu. Lalu akan muncul seperti ini. Langkah pertama adalah kita akan mengklik GUID. GUID itu berfungsi untuk lembar kerja MATLAB yang selanjutnya. Kita pencet Enter. Dan ada kolom seperti GUID Start, kita klik Blank GUID Default, lalu OK. Kita tunggu prosesnya. Sehingga muncul seperti ini. Lalu kita zoom saja. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita terlebih dahulu mengenal menu-menu yang ada di sini. Yang pertama ada push button. Push button adalah tombol untuk penghitungan dalam eksekusi. Terus yang kedua ada edit text. Edit text adalah untuk menginput angka yang mana nanti sebagai nilai daripada eksekusi tersendiri. Terus ada static text. Static text adalah untuk memasukkan teks. Selanjutnya ada akses. Akses ini adalah nanti dalam POC untuk menunjukkan suatu grafik yang menjadi tugas kita. Selanjutnya adalah panel. Panel adalah semacam grup untuk mengkategorikan format yang ingin dibentuk. Setelah kita sudah mengetahui ini, kita lihat di bagian atas. Di sini ada new, lembar kerja baru. Di sini ada open untuk membuka dokumen. Lalu di sini ada align object. Align object ini adalah untuk mengatur posisi pada static text ataupun teks maupun push button. Selanjutnya di sini ada kotak hitam kecil. Ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja pada kotak-kotak ini. Kita besar saja, kita perbesar seperti ini. Baik, akan muncul seperti ini. Dia menjadi seperti besar. Selanjutnya kita akan membuat format yang sudah diberikan dosen pengajar. Caranya adalah yang pertama kita klik static text di bagian tengah atas. Bagian tengah atas kita klik di sini. Akan seperti ini. Sama pada bagian kanan atas kita bikin juga seperti ini. Dan pada bagian kiri atas kita klik juga seperti ini. Nah, pada bagian tengah atas ini adalah kita tulis nanti adalah judul tugas. Pada bagian kanan atas kita bikin nama identitas daripada mahasiswa tersebut. Pada bagian kiri atas kita bikin dosen pengajar. Kita mulai dari bagian tengah, klik 2 kali, maka akan muncul property inspector. Kita pilih string dan kita ketik dengan huruf besar semua, yaitu tugas 1 titik fisika dasar. Enter, maka muncul seperti ini. Lalu pada statistik yang bagian kanan sama, klik kanan 2 kali maka muncul properti. Lalu kita cari string dan kita bikin. Kita pencet aja sini biar lebih jelas. Kita hapus dulu statistik teksnya. Kita hapus. Kita bikin nama. Kita geserkan nama. Yang pertama adalah nama. Lalu enter, kita bikin name. Nah, enter, lalu kita bikin jurusan. Nah, sudah, lalu oke. Terus bagian sini kita bikin juga. Ini adalah dosen pengajar, yaitu
Oke, seperti ini. Ya, namun kita lihat di bagian kanan ini, kita perbesar supaya kelihatan jelas tulisannya. Oke, seperti ini. Perbesar. Baik. Kita perbesar. Agar tulisannya bisa lebih jelas, kita ganti aja dengan menggunakan font size, yaitu 10. Sama ini juga. Ini 10. Ini juga. Oke, akan lebih jelas. Nah, langkah selanjutnya kita membuat group, yaitu dengan panel. Kita bikin 3. Di sini kita bikin 3. 1. Lagi panel. 2. Panel terakhir letakkan di bagian bawah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik panel yang pertama, sama akan muncul property inspector, dan kita klik pada title, kita bikin input. Sama yang kedua juga, kita cari, lalu kita cari title, kita bikin output. Sama di ketiga juga, klik 2 kali mungkin property inspector, kita klik eksekusi. Oke, akan muncul seperti ini, ya kan, propertinya akan muncul input, output, dan eksekusi. Nah, pada input kita akan membuat bagian-bagiannya. Pertama, klik static text 3 kali seperti ini, kita tekan Ctrl+D sampai dia muncul 3 kali, dan seperti ini. Lalu kita tekan lagi Ctrl, kita klik satu-satu dari static text, kita atur posisinya dengan menggunakan align object. Kita lihat pada bagian vertikal, di bagian distribute kita pilih nomor 2, lalu size spacing kita pencet dan kita ganti menjadi 40 pixel. Lalu pada bagian horizontal kita lihat align-nya, kita pilih nomor 2, lalu oke, akan menjadi seperti ini. Dan yang di sampingnya kita ganti menjadi edit seperti ini, sama Ctrl+D. Oke, lalu kita klik dan kita atur juga posisinya, langsung saja oke. Dan yang terakhir lanjut static text. Oke. Kita klik, lalu kita atur posisi, align object, lalu oke. Dan seperti ini. Begitupun pada output juga sama, kita bikin 3 static text, Ctrl+D 3 kali, lalu kita tekan, kita atur, dan klik OK. Lalu di bagian tengahnya kita bikin edit seperti ini, Ctrl+D, lalu kita tekan, lalu kita atur posisinya, align object, lalu OK. Dan terakhir adalah static text juga. Seperti ini, klik D 3 kali, lalu kita pencet Ctrl, klik ini masing-masing, dan kita atur align object, lalu kita pencet OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, pada eksekusi kita cari menu push button 3 kali, sama push button seperti ini. Oke, 1, 2, lalu kita bikin, kita atur posisi dengan align object. Namun pada di sini pada bagian vertikal kita lihat align-nya, kita pilih nomor 2. Pada bagian horizontal kita lihat distribute, kita pilih nomor 2, kita centangkan di sini, ganti menjadi 40. Lalu oke. Oke, udah seperti ini. Lalu kita atur 1, 2, letakkan pada bagian atas, 3. Oke, akan seperti ini input, output, dan eksekusi. Namun kita masukkan pada statistik pertama, kita pilih string. Ini kita ganti menjadi F1. Kita ganti menjadi F1. Enter. Kita kecilkan saja di sini. Kita perkecil.
perkecil saja agar nampak. Oke, di sini kita cari string, kita bikin F1, sama di sini juga F2, lalu di sini kita bikin sudut, selanjutnya di edit text semuanya ini kita bikin 0. Nah, pada static text pertama kita bikin, ini adalah menunjukkan satuan dari F adalah Newton, sama satuan dari F yang ini juga adalah Newton. Terus di sini kita bikin adalah derajat. Kita bikin derajat lalu enter. Input sudah, lalu output kita bikin, klik 2 kali. Sama langkahnya, kita bikin menjadi R. Di sini arah R. Sama di bagian bawah juga kita bikin dia arah R. Nah, pada edit text ini kita bikin juga 0. Sama edit text selanjutnya 0. Klik lagi. Baiklah, pada static text ini kita bikin R-nya ini adalah Newton. Kita bikin N Newton. N-nya ini N besar. Lalu static text bersama ini kita bikin terhadap F1. Terhadap F1. Yang ini terhadap F2. Enter. Baik, input dan output sudah. Selanjutnya pada eksekusi pas button ini klik 2 kali. Kita cari juga sama, kita cari string. Ini kita bikin adalah hitung. Terus yang kedua ini kita bikin adalah plot. Dan yang ketiga ini kita bikin reset. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat bagian ini terlalu besar, jadi kita perkecil saja. Oke, seperti ini. Ini juga kita perkecil biar lebih bagus. Nah, setelah udah ini kita bikin post button yang terakhir, letakkan di bagian atas, bagian sini. Letakkan di sini. Sudah, kita klik 2 kali maka muncul properti. Lalu kita pilih string, kita bikin exit. Sudah. Lalu kita bikin di sini adalah grafik dengan menggunakan menu access. Kita letakkan di sini. Kita letakkan. Akan jadi seperti ini. Seperti amplop, ada tulisan di tengah-tengahnya access 1. Lalu setelah semua sudah siap, kita akan memasukkan rumus terlebih dahulu. Namun, kita pencet sini run. Kita pencet run, maka kita akan simpan terlebih dahulu. Terserah simpan di mana. Lebih baik kita bikin folder baru. Kita bikin folder baru. Folder baru MATLAB baru. Oke. Lalu kita open. Di sini kita bikin S Satria. Terus save.
Ya, setelah itu kita tunggu ini lembar kerja penghitungan, lalu kita klik saja di sini add the bed, lalu oke. Dan ini akan muncul seperti ini. Namun ini belum bisa difungsikan. Kita misalnya berikan nilai F1 nya adalah 10, F2 10, student 10, kita klik hitung, dia belum keluar karena kita belum memasukkan rumus. Maka kita klik pertama adalah kita lihat angka 0 satu-satu dengan cara klik kanan view callback, pilih callback. Lihat, dia adalah edit pertama yang pertama. Selanjutnya begitu pun untuk memastikan dia edit keberapa, dan kita harus menghafalnya. Biasanya adalah berurut. Jadi ketiga, sini kita lihat edit keempat, sini edit keenam. Baiklah, kita akan membuat rumus pada hitung. Kita pilih callback. Sini pada bagian ini, pos button pertama, arahkan kursor di sini, lalu kita enter. Caranya adalah S1 sama dengan str2 double buka kurung get, buka kurung handle, lalu titik, kita bikin edit 1, koma, string, tanda petik, kurung 2 kali, lalu titik koma, begitu pun angka kedua. Handle, edit 2, lalu sudut, kita ketik sudut sama dengan str2 double get handle, handles, titik edit 3, string, tanda petik. Sudah sudut. Selanjutnya adalah R sama dengan SQRT akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 kali cos, buka kurung 2 kali, sudut, tutup kurung, kali PI per 180, tutup kurung. Selanjutnya langkahnya sama, F1 sama dengan A cos, buka kurung, R kuadrat tambah F1 kurang F2 kurung per, buka kurung, 2 R F1 180 per PI.
180 per PI F1 cos R kali akar 2 plus F1 kali akar 2 lalu dikali F1 akar 2 dikali F2 dikurang F2 ke pangkat 2 dikali R kali F1 tutup kali 180 per PI. Lalu selanjutnya adalah F2 sama dengan cos buka kurung R 2 ditambah F2 kedua dikurang F1 pangkat 2 tutup dibagi kurung 2 dikali R kali F2 itu kurung 2 kali lalu 180 per PI ini per PI lalu kita klik set kurang handle titik edit 4 koma string lalu koma di sini R sama di sini set buka kurung handle titik edit 5 string koma R 2 ini sama set buka kurung handle titik edit 6 string koma R ini kita ganti bukan R lagi tapi di sini yang pertama F1 dan sini F2. Nah, ini adalah rumus namun kita cek dulu. Mulai dari F1 itulah S trouble get, iya benar. F1 acos sama dengan acos R sini 2 kali akarnya 2 kali R kali S1 kuadrat 2 R kuadrat plus F1. Oke, ini adalah rumus daripada hitung. Selanjutnya kita kembali ke sini untuk mencari plot. View callbacks klik kanan, pilih callbacks. Maka di sini untuk contoh 2 kita tulis rumusnya. Kita bikin rumusnya, yaitu adalah F1 sama dengan STR2 double
edit 3 sama string 2 kali. Lalu selanjutnya adalah akar SKRT kurung F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 akan dikali F2 dikali cos buka kurung 2 kali sudut tutup kurung dikali PI per 180 titik koma. Ini SKRT buka kurung F1 kali 2 plus F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 kali cos buka kurung sudut kali PI per ini tutup kurung 2 kali 180 tutup kurung 2 kali. Baik, enter. Selanjutnya F1 sama dengan cos 2 kali dia R besar dikali ini kuadrat ditambah F1 kali 180 per PI ya, per PI. Lalu F2 sama sini cos Oke, ini udah. Selanjutnya adalah kita bikin X sama dengan 0,2 F1 per lalu titik 2 F1 sama sama dengan 0. Jadi kita bikin F1 sama dengan 0,2 F2 dengan cos buka
buka kurung 2 kali sudut tutup kurung kali PI per 180, lalu X2 baru Y1 sama Y1 dia X1 dengan kali tan buka kurung 2 kali sudut, lalu kali PI per 180 tutup kurung titik 2 ter, lalu X2 sama dengan 0 Mi R cos 2 kali R1 kali PI per 180 tutup kurung, lalu yang kedua adalah Y kuadrat sama dengan X2 kali tan buka kurung F1 kali PI per 180 tutup kurung 2, lalu kita bikin akses handles kali akses 1 terus plot X, Y, X1, Y1 X2, Y2 kurung koma eksis kurung terawal itu min R1 dikali 1 R min R1 dikali 1 R kurung kerawal ini titik koma, itu adalah plot. Kita sudah bikin plot, lalu kita bikin legend dengan cara petik F1 koma F2 koma petik R koma dan petik 4 untuk 2. Oke, ini adalah rumus daripada plot observable ini, get handle, edit ini. Lalu kita klik, kita kembali lagi ke reset, sama caranya pilih view callbacks, lalu kita enter bagian sini, masukkan rumus set buka kurung handle titik edit 1 koma string koma 0 tutup titik koma set handle edit 1 koma string ya, lalu sama handles edit 2 koma string set handle titik edit 3 koma string
jangan lupa kita bikin koma 0 0. Lalu sini sama set, kita pilih handle, edit 4 string 0, set, kita pilih handle, edit 5, koma string 0 kurung set handle edit 6 string 0. Oke, sudah ini rumus set handles edit 6 straight, ini udah semuanya. Selanjutnya yang terakhir kita klik pada exit, sama klik kanan pilih view callback, lalu callback kita bikin di bagian akhir sini adalah close. Oke, kita bikin pada bagian akhir ini adalah close, lalu kita klik lagi di sini run. Ada beberapa rumus yang error, kita cek callback F1 trouble, rumus itu F1 trouble double get handle edit 1 titik koma string. Selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu rumusnya satu persatu agar tidak terjadi kesalahan. Kita lihat yang pertama pada rumus dihitung, klik kanan view callbacks, kita klik callbacks, kita lihat rumusnya apakah sudah benar. Ini rumusnya, sudah. Lalu yang kedua float, kita lihat ini rumusnya, perhatikan editnya sudah benar. Lalu yang terakhir kita reset, kita lihat callbacks, kita lihat sini sudah benar, sudah. Lalu close. Lalu untuk memastikan rumus kita pencet di sini bagian hijau ini yaitu run, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Untuk memastikan apakah rumus yang sudah kita klik tadi berjalan dengan lancar, maka kita coba memasukkan F1-nya dengan angka 40, F2-nya dengan angka 60, dan sudutnya kita bikin adalah 70. Lalu kita klik di bagian hitung, apakah terjadi perubahan, kita klik, dan terjadi perubahan. Outputnya yang mana R dan arah R berubah, ini. Selanjutnya kita klik plot untuk menunjukkan apakah terjadi perubahan dan menimbulkan grafik. Kita lihat, ini adalah grafiknya, terjadi perubahan, ya. Lalu kita akan mengklik reset. Semua data sudah berubah jadi 0, data kembali seperti semula. Dan kita klik exit untuk menutup aplikasi ini. Exit berhasil. Oke, demikianlah tutorial pembelajaran tugas fisika dasar pertama dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Saya Satria Flamboyan Siregar dengan NIM 150411554, jurusan MSBA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, angkatan 2015, dengan dosen pengajar adalah Pak Ronald. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan apabila ada saran dan pesan, silakan bisa komen di YouTube. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang.